Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Novadiana dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 23. Saya di sini akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial menurut para ahli. Pertama, menurut Kingsley Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. 2. Menurut Selo Sumarjan, definisi perubahan sosial menurut Selo Sumarjan merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Dapat disimpulkan, pengertian perubahan sosial itu adalah perubahan yang berkaitan dengan kehidupan dalam masyarakat, termasuk di dalamnya ialah sistem stratifikasi sosial, proses sosial, struktur sosial, nilai dan norma sosial, serta lembaga kemasyarakatan dalam suatu kurun waktu tertentu. Ciri-ciri perubahan sosial. Pertama, berkelanjutan. Perubahan sosial sifatnya berkelanjutan dan ini merupakan ciri-ciri yang paling utama. Maksudnya, masyarakat dimanapun akan mengalami perubahan, bisa secara cepat, bisa juga secara lambat. Perubahan sosial sudah pasti terjadi pada masyarakat dan akan terus berkembang. Hal ini adalah konsekuensi dasar karena manusia merupakan makhluk sosial. 2. Imitatif. Perubahan sosial juga bersifat imitatif. Apa maksudnya? Misalnya, perubahan terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Nah, hal tersebut akan diikuti oleh kelompok masyarakat lain. Kok bisa? Ya, hal itu terjadi karena masing-masing kelompok akan saling mempengaruhi. Mereka tidak dapat mengisolir diri dari perubahan-perubahan yang ada. Ketiga, disorganisasi sementara. Disorganisasi adalah sebuah keadaan yang kacau. Hal ini merupakan akibat dari adaptasi bagian-bagian masyarakat terhadap perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial yang sifatnya cepat biasanya akan menimbulkan disorganisasi yang bersifat sementara. Contoh disorganisasi sementara pada perubahan sosial itu seperti disorganisasi politik pasca reformasi yang dialami Indonesia pada tahun 1998. 4. Hubungan kausalitas atau timbal balik. Perubahan sosial tidak terbatas pada bidang material atau imaterial saja, akan tetapi perubahan sosial itu dapat terjadi pada keduanya. Mengapa? Karena antara aspek material dan imaterial memiliki satu hubungan kausalitas atau timbal balik. Kelima, penggolongan watak atau tipologis. Secara tipologis, perubahan sosial dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, antara lain proses sosial, perubahan struktur kelompok, dan segmentasi. Faktor-faktor perubahan sosial. Faktor-faktor perubahan sosial ada 4. Pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang melandasi terjadinya suatu perubahan dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Faktor internal itu sendiri meliputi bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan masyarakat atau konflik sosial, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan sosial dari lingkungan sekitar masyarakat. Misalnya, lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, peperangan, dan pengaruh budaya masyarakat lain. 3. Faktor pendorong. Faktor pendorong di sini dapat berupa kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, toleransi, sistem pelapisan masyarakat yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi ke masa depan, dan adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. 4. Faktor penghambat. Faktor penghambat terjadinya perubahan sosial
bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu lantaran kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif, adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing terutama yang datang dari barat, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah karena sudah mendarah daging, dan nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.